Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 10 yang saya cintai, saya banggakan. Selamat datang di SMA Negeri 1 Temanggung. Mudah-mudahan Anda sekalian dalam kondisi sehat walafiat. Terlebih dahulu saya perkenalkan ya, nama saya Sularto SPD, mengajar bahasa Indonesia, utamanya kelas 12. Kemudian tugas tambahannya menjadi Wakil Kepala Urusan Kesiswaan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan materi wawasan Wiyata Mandala. Apakah wawasan Wiyata Mandala itu? Ya, wawasan bisa diartikan suatu pandangan atau sikap yang mendalam tentang suatu hakikat. Kemudian wawasan itu pendidikan. Mandala, tempat atau lingkungan. Sehingga wawasan Wiyata Mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah, tempat menuntut ilmu pengetahuan. Berikutnya, unsur-unsur Wiyata Mandala. Yang pertama, sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Dua, kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. Kemudian yang ketiga, antara guru dan orang tua siswa harus ada hubungan yang serasi, hubungan yang harmonis, ya, saling pengertian dan ada kerjasama untuk mengemban tugas pendidikan. Kemudian yang keempat, warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Kalau di luar Jawa mungkin ada bullying ya terhadap guru, ya guru dicegat misalnya di jalan, ya, itu namanya kurang menjaga citra guru. Kemudian yang kelima, sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya dan mendukung antar warga. Kemudian apakah fungsi dari sekolah itu? Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal atau resmi, tempat berlangsungnya proses belajar mengajar untuk membina dan mengembangkan yang pertama ilmu pengetahuan dan teknologi, kedua mengembangkan pandangan hidup dan kepribadian, ketiga mengembangkan hubungan antar manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhannya, kemudian yang keempat mengembangkan kemampuan siswa berkarya. Sedangkan fungsi utama sekolah itu adalah sebagai tempat masyarakat belajar. Sedangkan ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar, yang pertama ada guru, ada siswa, kemudian timbul proses belajar mengajar atau kegiatan belajar mengajar tertib, ya tertib. Artinya di situ ya siswa itu serius ya mengikuti pelajaran dan guru serius mempersiapkan bahan ajar, termasuk di situ ada unsur pendidikan. Kemudian yang kedua, tercapainya masyarakat yang sadar, mau belajar dan bekerja keras. Kemudian yang ketiga, terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Berikutnya kita bahas prinsip-prinsip sekolah. Yang pertama, sekolah sebagai wadah atau lembaga yang memberikan bekal hidup. Dalam hal ini, sekolah seharusnya bukan hanya sekadar lembaga yang mencetak para intelektual muda, namun lebih dari itu, sekolah harus menjadi rumah kedua yang bisa memberikan pelayanan dan pengalaman tentang hidup, mulai dari berorganisasi, bermasyarakat, bersosialisasi, kemudian juga mengenai bagaimana pendidikan lingkungan hidup atau PLH, bahkan pengalaman hidup yang sesungguhnya. Kemudian yang kedua, sekolah sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik, yaitu guru. Di sini guru tidak hanya sebagai pengajar, tapi juga menjadi orang tua kedua, atau mungkin juga sebagai kakak, ya, jadi keluarga sendiri. Yang ketiga, sekolah sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil, merata bagi stakeholdernya. Hal tersebut bisa berupa pemerataan kesempatan mendapatkan transfer of knowledge, ya, transfer pengetahuan, maupun transfer of experience, ya, transfer pengalaman, dengan
tidak membedakan ekonomi, sosial, kemudian juga fisik ya. Mungkin Anda pernah mendengar sekolah inklusif. Di situ ada kesempatan bagi siswa yang mempunyai kebutuhan khusus. Coba berikut kita tayangkan Anda supaya ada gambaran mengenai sekolah inklusi dan manfaatnya. Nerissa merupakan kebanggaan dan harapan bagi Ninda. Ia terdiagnosa memiliki hambatan autisme. Gangguan perkembangan ini melibatkan masalah berperilaku pada Nerissa. Ia kerap mengalami kesulitan dalam hal komunikasi, persepsi, motorik, maupun perkembangan sosial. Hal ini selalu membuat Ninda khawatir. Akankah Nerissa bisa menjalani kehidupan yang normal? Bagaimana masa depan Nerissa nantinya? Karenanya, Ninda berkomitmen untuk memberikan segalanya yang terbaik bagi Nerissa. Dalam hal kasih sayang, dukungan, dan pendidikan. Beberapa sekolah yang mereka kunjungi menolak Nerissa sebagai siswinya. Ia berbeda dengan anak lainnya, begitu kata mereka. Namun, Ninda tetap tegar dan tak pernah berputus asa demi masa depan Nerissa. Ia bertanya dan mencari rekomendasi ke sana kemari. Hingga akhirnya, ia menemukan sebuah sekolah inklusif di website. Sekolah inklusif yang memiliki komitmen untuk menyelenggarakan pendidikan yang ramah untuk mengembangkan potensi masing-masing anak. Tempat yang sangat cocok bagi si kecil Nerissa. Ninda pun mendaftarkan Nerissa ke sekolah inklusif tersebut. Sekolah tersebut langsung menerima Nerissa dengan tangan terbuka. Sebagai permulaan, proses identifikasi dan asesmen untuk menemukan hambatan dan kemampuan awal siswa guna mengetahui baseline anak. Beberapa tahapan identifikasi dan asesmen yang meliputi aspek emosi perilaku, aspek okupasi, aspek bicara, aspek akademik. Hasil dari aspek-aspek tersebut lantas didiskusikan pada sebuah case conference oleh para terapis dan guru yang akan terlibat dalam proses belajar mengajar Nerissa. Case conference dilakukan untuk mengumpulkan data dari beberapa asesor guna memperoleh kesimpulan yang sama mengenai kemampuan anak dan menentukan program pembelajaran serta program intervensi yang sesuai dengan kebutuhan anak. Di jenjang TK, siswa dikenalkan dengan lambang bilangan, bahasa, dan keluarga. Pembelajaran kognitif ini disampaikan langsung oleh guru kelas dengan bantuan guru pendamping khusus atau GPK. Seperti yang sedang berlangsung di kelas Nerissa, ia tampak aktif menyimak pembelajaran dengan tematik aplikatif bertajuk Tugasku Sehari-hari. Proses belajar mengajar di sekolah inklusif kian efektif dengan digunakannya komunikasi isyarat Sign Along Indonesia, sehingga tercipta interaksi yang aktif dan menyenangkan antar guru dan siswa. Satu yang selalu Nerissa nantikan ketika bersekolah adalah kegiatan di luar kelas. Ia terlihat begitu aktif dan riang. Nerissa mengalami banyak sekali perkembangan. Semakin banyak aktivitas yang ia lakukan. Yang keempat, sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat. Jadi siswa itu sebenarnya bakatnya kan berbeda-beda sebenarnya. Tidak semuanya itu ahli matematika, tidak semuanya itu ahli musik atau ahli melukis, tapi ternyata orang itu heterogen. Maka sejalan dengan ini ada prinsip sesuai dengan teori Howard Gardner
yang namanya teori multiple intelligence, yang memandang bahwa kecerdasan intelektual itu bukanlah satu-satunya yang perlu diperhatikan. Jadi kalau orang matematikanya jelek itu bukan berarti orangnya bodoh, tapi punya kelebihan di bidang lain. Howard Gardner itu membagi kecerdasan itu ada 7, bahkan 8. Nanti Anda bisa baca sendiri ya teorinya Howard Gardner itu. Yang jelas di situ ada kemampuan bersosialisasi, kemampuan kinestik, kemudian kemampuan seni, kemampuan lainnya. Ini harus diperhatikan secara seimbang. 5. Sekolah sebagai lembaga pembinaan potensi di luar inteligensi. Peningkatan kemampuan intelektual, emosional maupun kemampuan lainnya itu harus mendapat perhatian yang seimbang. Kemudian yang keenam, sekolah harus memberikan perhatian yang serius untuk mengembangkan kemampuan emosional dan sosial, kemudian kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi, kemudian kemampuan bekerja sama dalam kelompok, dan lain-lain. 7. Sekolah sebagai wahana pengembangan sikap dan watak. Sikap sederhana, jujur, terbuka, penuh toleransi, rela berkomunikasi dan berinteraksi, ramah, tamah, dan bersahabat. Kemudian cinta negara, cinta lingkungan, siap membantu, khususnya bagi siswa yang kurang beruntung, kurang mampu, sikap dan watak yang bisa membentuk orang itu di masyarakat maupun di lingkungan sekolah itu menjadi baik. Ini yang perlu diperhatikan dalam poin ini. Prinsip yang ke-8, sekolah sebagai wahana pendewasaan diri. Di dalam dunia yang berubah begitu cepat, salah satu kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh tiap peserta didik adalah kompetensi dasar, yaitu belajar secara mandiri. Dengan proses pendewasaan yang diberikan di sekolah, pendidik tidak lagi perlu menjelajahi peserta didik dengan perintah. Jadi siswa itu bisa mengembangkan diri, ya bisa belajar selain apa yang diberikan guru di sekolah, tapi bisa mengakses melalui internet misalnya atau media massa yang lainnya. Apa yang ia butuhkan untuk kebutuhan hidupnya. Kemudian yang ke-9, sekolah sebagai bagian dari masyarakat belajar atau learning society. Sekolah bukan hanya sebagai tempat pembelajaran bagi peserta didik, namun juga seharusnya sekolah itu mampu menjadi pusat pembelajaran bagi masyarakat di lingkungan sekitar. Berikutnya, penggunaan sekolah. Sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan yang diperuntukkan sebagai tempat proses kegiatan mengajar, tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan sebagai tempat yang pertama, ajang promosi atau penjualan produk-produk perniagaan yang tidak berhubungan dengan pendidikan. Kemudian yang kedua, sekolah merupakan lingkungan yang bebas rokok bagi semua pihak. Kemudian yang ketiga, sekolah tidak boleh untuk penyebaran aliran sesat atau penyebar luasan aliran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang. Kemudian yang keempat, sekolah sebagai tempat propaganda politik atau untuk kampanye, ini tidak boleh. Yang kelima, sekolah tidak boleh untuk menjadi tempat syuting film misalnya atau sinetron tanpa seizin pemerintah daerah. Kemudian yang keenam, sekolah tidak boleh untuk kegiatan-kegiatan yang menimbulkan kerusakan atau perpecahan, perselisihan sehingga menjadi tidak kondusif. Berikut Anda bisa melihat contoh-contoh penggunaan sekolah yang kurang benar dan jangan diikuti. Aku Rino, anak kelas 3 SMA. Setiap hari aku merasa enggan untuk berangkat sekolah. Teman-teman di sekolahku selalu merundung diriku, memanggil dengan sebutan Satria Bodoh Hitam, karena badanku keras dan kulitku hitam. Mereka selalu menghinaku dengan kata anak yang bodoh, hitam, dan miskin.
Terkadang aku tidak peduli perlindungan dari mereka. Hanya aku selalu berpikir, apa yang salah dariku? Nilai maksimum untuk fungsi objektif. Rino, Guruku juga sering menyebut diriku sebagai anak yang malas. Tapi dia tidak tahu kenapa aku bisa jadi seperti ini di sekolah. Aku selalu merasa ketakutan ketika berada di sekolah. Mereka selalu membuat diriku berasa kecil. Emang kenapa kalau aku miskin dan bodoh? hentikan! Rino, pergi ke ruang BK sekarang. Kamu kenapa, Rino? Ibu sering melihatmu melamun di kelas. Dulu, aku adalah anak yang selalu riang dan aktif. Orang tuaku selalu mensupport apa yang aku lakukan di sekolah maupun di luar sekolah. Tetapi setiap aku di sekolah, aku selalu mendapat perundungan dari teman-temanku. Seperti inilah yang aku dapatkan dari teman-temanku setiap hari. Mereka semualah yang menjadikan aku seperti ini, menjadi anak yang bandel dan malas. Hei, Rino. Iya, Bu. Tidak ada teman yang ingin bermain denganku. Semua melihatku sebagai anak yang bodoh atau miskin. Sekolah selalu menjadi penjara buat diriku. Aku selalu merenung dan menangis ketika sampai di rumah, dan selalu bertanya kenapa aku dilahirkan seperti ini. Di sosial media pun, mereka menghinaku sebagai anak yang tidak mampu. Hidupku sungguh tidak berguna. Mereka semua tidak mengerti apa yang aku rasakan. Silakan orang tua Rino. Mohon maaf, anak ibu tidak naik kelas. Stop perundungan dan kekerasan di sekolah yang dapat mengakibatkan gangguan mental pada seseorang. Bagaimana tahap preventif atau pencegahan dalam upaya meniadakan peluang-peluang yang dapat memungkinkan terjadinya kasus-kasus negatif di sekolah. Yang pertama, kita harus memelihara sekolah itu tetap bersih, atau diciptakan bersih. Apalagi sekolah kita, sekolah adiwiyata, kemudian tertib, nyaman, dan menyenangkan. Kemudian tidak ada tempat tertentu yang dapat digunakan untuk kegiatan yang negatif. Kemudian yang kedua, menciptakan suasana yang harmonis antara pihak pendidik, staf, antar siswa, serta dengan penduduk di sekitar lingkungan sekolah. Kemudian yang ketiga, membentuk jaring-jaring pengawasan atau kontrol, ada rahasia terhadap kegiatan siswa di lingkungan sekolah. Ini bisa ditugaskan PKS ya untuk mengawasi hal-hal yang negatif di lingkungan sekolah. Kemudian yang keempat, menghilangkan bentuk-bentuk perpeloncoan, bullying misalnya, terutama pada saat MOS kalau dulu, sekarang dikenal dengan MPLS. Kemudian yang kelima, meminimalisasi keterlibatan kelompok-kelompok tertentu yang tidak sesuai dengan aturan sekolah. Kemudian yang keenam, mengisi jam-jam kosong dengan pelajaran atau kegiatan ekstra lainnya. Yang ketujuh, meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler ya pada masa awal atau di tengah atau akhir semester dan masa liburan sekolah. Yang kedelapan, peningkatan keamanan dan ketertiban khususnya pada saat berangkat dan usia sekolah, karena tawuran massal antar sekolah itu terjadinya setelah usai atau sebelum sekolah dimulai. Yang terakhir, tahap represif dalam upaya menindak siswa yang telah melanggar peraturan-peraturan dan tata tertib sekolah bisa dilakukan. Yang pertama,
mendamaikan para pihak yang terlibat perselisihan dengan memanggil orang tuanya atau dengan gurunya, ya, ditemukan, kemudian dicari pemecahannya. Kemudian yang kedua, membatasi areal tempat terjadinya aksi. Jadi tempat-tempat yang misalnya jauh dari pengawasan itu terus mendapat pengontrolan yang khusus supaya nanti tidak disalahgunakan tempat-tempat itu. 3, menetralisasi isu-isu yang berkembang dan mencegah timbulnya isu-isu baru. Ya, berita hoax misalnya itu harus kita batasi supaya tidak berkembang nanti menjadi berita yang viral dan nanti kurang kondusif. Yang keempat, berkoordinasi dengan pihak keamanan apabila terhadap pihak luar sekolah yang melanggar keamanan, ketertiban, dan perbuatan kriminalitas di lingkungan sekolah. Misalnya ada pencurian di sekolah, kita bisa minta bantuan pada polisi dan seterusnya. 5, mengungkap lebih lanjut keterlibatan pihak luar sekolah atas kasus yang timbul dan menyelesaikan secara hukum. 6, mengikut sertakan para ahli untuk mengadakan bimbingan dan penyuluhan. Dan yang ketujuh, terakhir, memberikan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku. Demikian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, selamat berjuang, dan semoga semasa tetap jaya.